Seorang janda yang telah berusia 55 tahun namun ia masih mendambakan petualangan hubungan manusiawi dan gaya panas pertempuran ranjang. Wanita lanjut usia dengan profesi sebagai guru bersama pria muda berwajah tampan yang merupakan seorang pekerja seks. Dan seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Yuk lanjut, berikut alur ceritanya. Film ini diperankan oleh Emma Thompson, merupakan seorang janda yang merasa bahwa kini ia menjalani hidup dengan belenggu rasa tidak puas. Ia telah kehilangan rasa percaya dirinya meskipun ia dulu merupakan seorang tenaga pengajar. Yang menjadi beban pikiran Nancy adalah rasa ingin tahunya yang besar pada real sexual teacher. Sesuatu yang selama ini tidak pernah diberikan oleh suaminya yang telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Nancy bertekad untuk tidak akan pernah lagi berpura-pura orgasme seperti yang selama ini ia lakukan. Dan hal tersebut ia sampaikan pada Leo Grande yang diperankan oleh Daryl McCormack yang muda yang sedang ia sewa. Ia merupakan seorang yang berasal dari Irlandia. Dan pertemuan pertama ia dengan Nancy ternyata menjadi begitu menarik. Sosok Leo yang memiliki badan yang bagus, menawan, serta asik untuk diajak berbincang ternyata tidak semudah itu meluluhkan Nancy. Pada saat yang sama dan Nancy terjebak di dalam statusnya, kecemasannya, serta tidak percaya diri. Walaupun sebetulnya ia memang benar-benar ingin merasakan pengalaman seks yang tak pernah ia rasakan. Permintaan Nancy tidak menjadi masalah besar bagi Leo yang sudah berpengalaman dan tahu betul bagaimana cara memuaskan para pelanggannya. Akhirnya Nancy meminta Leo untuk datang ke apartemennya. Mereka pun bertemu dan saling memperkenalkan diri. Di situ Nancy terlihat agak gugup, sementara Leo berusaha mencairkan suasana dan membangun chemistry di antara mereka. Nancy yang masih merasa canggung mencoba membuka percakapan dengan bertanya kepada Leo, "Sudah lama kamu menjalani pekerjaan ini, dan apakah kamu menikmatinya?" Leo hanya menjawab singkat, "Iya." Jawaban itu membuat suasana menjadi sedikit lebih tenang, meskipun masih ada ketegangan di antara mereka. Dan ia telah bertemu dengan berbagai macam wanita yang menyewa jasanya. Kemudian Leo menanyakan kepada Nancy apa fantasi seksnya dan apa yang Nancy inginkan. Pertanyaan yang masih gugup menjawab untuk berhubungan seks dengan malam ini dan ingin merasakan real sexual pleasure atau kenikmatan seksual yang nyata, atau biasa disebut dengan orgasme yang selama ini Nancy belum pernah merasakannya. Leo yang dengan tenang mendekati Nancy dan langsung menciumnya dan mengatakan dia akan memberikan kepuasan yang nyata kepada Nancy. Nancy yang begitu tegang mengatakan kepada Leo, "Bisakah kita melakukannya sekarang dan menyelesaikannya?" Leo hanya tersenyum dan mengatakan, "Bisakah kita duduk dan mengobrol sebentar?" Leo yang sudah tahu karakter-karakter wanita yang menyewa jasanya hanya untuk merasakan kepuasan, namun Leo lebih menciptakan psikologi keakraban hingga terciptanya chemistry. Leo mencoba untuk membuang perasaan insecure dari kliennya, tetap menjaga profesionalnya. Dan Nancy mengatakan kepada Leo bahwa dirinya selalu kecewa dan tidak pernah mengalami orgasme selama berhubungan dengan mantan suaminya, pasangannya, atau bahkan dengan mencoba masturbasi sendiri. Dan Nancy bercerita tentang suaminya yang telah meninggal 2 tahun yang lalu, dan Nancy melakukan hubungan hanya dengan suaminya. Bahkan jika kita melakukan hubungan ini, Leo menjadi orang yang kedua setelah suaminya. Tampak jelas bahwa Nancy merasa sangat gugup, sebuah kontras yang mencolok dengan ketenangan Leo. Leo yang penuh empati mendengarkan dengan seksama keluh kesah Nancy. Dia tahu betul apa yang dibutuhkan Nancy untuk melepaskan diri dari rasa ragu dan ketakutan, serta menemukan kembali rasa percaya dirinya yang hilang. Leo pun mendekatkan diri pada Nancy, berusaha menenangkan perasaannya dan mencoba membangkitkan gairahnya dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Namun, Nancy masih merasa cemas dan kembali menolak, terhambat oleh rasa tidak nyaman yang ia rasakan. Ia pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada Leo, mencoba untuk mencari kepastian dalam dirinya sebelum melangkah lebih jauh.
Mendengar pertanyaan tersebut, Leo kembali tersenyum dengan penuh pengertian. Dia lalu memegang tangan Nancy dengan lembut dan mencoba merayunya dengan cara yang halus. Nancy yang sempat merasa terperangkap dalam ketegangan hampir membiarkan suasana kembali cair. Namun, ia merasa perlu menyegarkan diri sejenak dan memberi alasan untuk pergi ke kamar mandi, berjanji akan kembali dengan pakaian yang lebih nyaman. Setelah beberapa saat, Nancy kembali ke ruangan dengan mengenakan mini dress. Namun, dalam kegugupannya, ia lupa untuk mencopot label harga yang masih menempel di bajunya. Leo yang memperhatikan detail tersebut tersenyum melihatnya. Dengan lembut, ia mengambil label harga itu dan mencopotnya, sebuah tindakan kecil yang semakin mencairkan suasana di antara mereka. Tiba-tiba Nancy berubah pikiran dan membatalkan niatnya. Rasa cemas dan kebingungannya kembali muncul. Ia tidak ingin melanjutkan rencananya dan segera meminta maaf kepada Leo karena merasa telah menyia-nyiakan waktunya. Nancy menyuruh Leo untuk pergi, namun dengan tegas ia tetap akan membayar jasanya. Leo dengan ketenangannya bersikap profesional dan tidak terburu-buru. Ia tidak langsung pergi, melainkan memilih untuk menenangkan Nancy. Dengan lembut, ia mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Nancy pun mulai membuka diri, menceritakan banyak perasaan yang selama ini ia pendam. Ia merasa ada kebutuhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah pengalaman emosional yang lebih dalam dan lebih memuaskan. Sesuatu yang belum pernah ia temui dalam hubungan masa lalunya. Padahal banyak pria yang mendekati Nancy, tapi ia tidak mau karena mereka sudah tua dan Nancy ingin pria yang lebih muda yang menarik dan bisa memberikan kepuasan batin, dan dia rela membayarnya untuk itu semua. Namun karena ada rasa insecure-nya yang membuat Nancy ingin membatalkannya. Nancy pun bertanya kepada Leo, "Kenapa kamu masih ada di sini? Padahal aku sudah menyuruhmu pergi dan aku akan tetap membayar jasamu." Leo tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Karena saya tertarik pada Anda, Nancy." Malam itu mereka tidak langsung melanjutkan apa yang sempat direncanakan, melainkan lebih memilih untuk berbicara tentang kehidupan pribadi masing-masing. Mereka mulai mengungkapkan kepribadian dan pengalaman hidup mereka, berbagi cerita yang lebih mendalam tentang diri mereka tanpa ada tekanan atau harapan tertentu. Nancy bercerita banyak perasaan yang ia rasakan, bahwa ada rasa ingin merasakan sesuatu yang selama ini ia belum merasakannya. Dan kisah seksi mereka yang Nancy pun akhirnya bercerita hal yang paling pribadinya soal seksualitasnya, bahwa selama 31 tahun Nancy melakukan hubungan yang biasa-biasa saja, tanpa ada variasi yang selama ini Nancy inginkan dalam berhubungan. Dan selama itu pula Nancy belum pernah merasakan kenikmatan dalam bercinta yang ingin dia rasakan hingga terbawa suasana yang membuat Nancy menangis. Dan malam itu Leo hanya mendengarkan cerita-cerita kehidupan Nancy dan menciptakan chemistry di antara mereka. Dan akhirnya malam itu mereka melakukan hubungan tersebut. Puas dengan pelayanan Leo yang memuaskan, Nancy pun kembali menyuruh Leo untuk datang lagi ke apartemennya. Di pertemuan kedua mereka, Nancy memberikan daftar hal-hal yang ingin Nancy lakukan agar kembali mendapatkan kepuasan yang lain yang selama ini belum ia rasakan. Mungkin 5 daftar tersebut yang belum Nancy rasakan sama sekali dalam hidupnya. Leo pun hanya tersenyum dan mengatakan hal itu mudah untuk ia lakukan. Leo pun bertanya kepada Nancy apakah ada hal lain yang selain dari daftar tersebut, karena Leo bisa memberikan kepuasan lebih, dengan kata lain orgasme berkali-kali. Nancy hanya bilang ingin merasakan rasa pencapaian dalam hubungan. Leo sambil melihat daftar yang ada kembali bertanya kepada Nancy apakah kita akan melakukannya semua ini sekarang. Nancy yang masih merasa gugup hanya bisa mengangguk dan mengiyakan pertanyaan Leo. Melihat ketegangan di wajah Nancy, Leo pun berusaha untuk mencairkan suasana. Ia mendekat dan dengan lembut mencoba menenangkan Nancy. Mengetahui bahwa ini adalah pengalaman yang benar-benar baru bagi Nancy, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Saat mereka mencoba melakukan daftar yang pertama, tiba-tiba ada telepon masuk dari anak perempuannya. Melihat Nancy yang tampak sedih, Leo pun mengajak Nancy untuk berdansa, mencoba menenangkan pikiran Nancy dan membuatnya rileks. Saat kondisi Nancy yang sudah rileks, Nancy meminta Leo untuk membuka bajunya. Leo pun langsung membuka bajunya. Melihat tubuh Leo yang bagus, Nancy pun merasakan ada hasrat yang begitu besar yang menguasai dirinya.
Namun, tiba-tiba Nancy tersadar dan langsung menyuruh Leo untuk mengenakan bajunya kembali. Ia merasa perlu untuk menenangkan diri, lalu mengambil sebotol bir dan meminumnya, berusaha meredakan kegelisahannya. Melihat perubahan sikap Nancy, Leo hanya tersenyum dengan lembut, menyadari bahwa ketegangan ini masih perlu diselesaikan dengan sabar. Leo pun mengajak Nancy untuk berdiri di depan cermin. "Lihat dirimu," kata Leo dengan penuh empati. Nancy memandang dirinya di cermin, namun ia merasa kurang percaya diri, terjebak dalam keraguan tentang usianya dan perasaan yang datang bersama itu. Nancy yang saat itu sedang melihat Leo berdiri di balkon jendela tampak terhipnotis oleh pemandangan yang ada di depannya. Namun, begitu Leo mendekat dan menarik perhatian Nancy, ia langsung menolak. Rasa takut dan kecemasan kembali muncul dalam dirinya. "Ini benar-benar belum pernah aku lakukan," pikir Nancy. Merasa tidak percaya diri dan khawatir jika ia tidak bisa melakukannya dengan baik atau bahkan takut Leo tidak akan menyukainya. Melihat kebingungannya, Leo dengan sabar menenangkan Nancy. Ia meyakinkan Nancy bahwa tidak perlu terburu-buru untuk melakukan apapun. "Kamu tidak harus melakukan apa-apa," kata Leo dengan lembut. "Cukup dengan memegangnya dan melihatnya saja itu sudah cukup." Leo berusaha mengurangi tekanan yang dirasakan Nancy, memberi ruang agar ia bisa merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Leo pun bercerita tentang pengalaman seksnya dari kliennya, bahwa ada kliennya yang cuma menemaninya ngobrol dan sekedar jalan seharian, sama sekali tidak melakukan hubungan intim. Dari cerita pengalaman yang dibagikan Leo, Nancy mulai merasa sedikit lebih tenang dan percaya diri. Kata-kata Leo yang penuh pengertian dan tidak memaksakan membuatnya merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Perlahan kecemasannya mulai mereda, dan ia mulai melihat kemungkinan untuk mengatasi ketakutannya. Akhirnya dengan keyakinan yang lebih besar, Nancy memberanikan diri untuk mencoba daftar yang telah ia inginkan selama ini, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun masih ada rasa ragu, ia memutuskan untuk melangkah maju, membuka diri pada pengalaman yang baru dan berbeda dari yang pernah ia alami. Leo berhasil membuat Nancy merasa nyaman dan merasakan kepuasan yang selama ini ia cari, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di antara mereka perlahan terjalin chemistry yang kuat. Setelah pengalaman pertama yang memuaskan, Nancy pun memutuskan untuk kembali memesan jasa Leo untuk ketiga kalinya. Namun kali ini suasananya berbeda. Nancy terlihat lebih rileks dan tidak segugup sebelumnya. Di tengah kedekatan mereka, Nancy mulai merasa lebih terbuka dan penasaran. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia mulai menanyakan beberapa hal pribadi kepada Leo. "Apakah kamu sudah punya pasangan? Siapa sebenarnya kamu di luar sana? Nama asli kamu siapa? Kamu sebenarnya seperti apa?" Sederet pertanyaan yang spontan keluar dari mulut Nancy yang membuat Leo merasa tidak nyaman. Namun, Leo memilih untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia tetap menjaga profesionalismenya, meskipun tahu bahwa Nancy mulai ingin mengetahui lebih banyak tentang dirinya. Tanpa memberi jawaban, Leo merasa bahwa ada batasan dalam hubungan mereka yang harus dihormati. Di sisi lain, Nancy mulai mencari tahu lebih banyak tentang siapa Leo Grandes sebenarnya, berusaha mengungkap sisi lain dari pria yang telah memberinya pengalaman baru tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Leo segera mengenakan pakaiannya dan dengan tegas meminta Nancy untuk menghormati privasinya. "Jangan pernah memesan jasaku lagi," ujar Leo. Suaranya terdengar penuh ketegasan. Namun tiba-tiba Nancy memanggilnya dengan nama aslinya Corner. Mendengar nama itu, Leo langsung terkejut dan sedikit terperangah. "Jangan pernah memanggilku seperti itu," kata Leo dengan nada yang sedikit emosi, mencoba menahan perasaannya. Melihat reaksi Leo, Nancy mencoba untuk menjelaskan dirinya. "Aku merasa nyaman denganmu, Leo," ujar dengan hati-hati. "Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya kamu. Apa yang ada di balik pria ini yang selama ini aku temui. Aku hanya ingin memahami lebih banyak." Meskipun Leo tetap menjaga jarak dan tidak memberi banyak penjelasan, ia bisa merasakan bahwa Nancy benar-benar ingin tahu lebih dalam tentang dirinya. Bukan hanya sebagai seseorang yang datang untuk memberinya kepuasan sesaat, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki sisi lain. Nancy pun memutuskan untuk membuka dirinya lebih jauh. Ia ingin menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai wanita yang datang untuk mencari kepuasan sesaat.
"Leo, aku harap kita bisa lebih dari sekedar hubungan ini," katanya dengan penuh harapan. "Aku ingin kita bisa menjadi lebih dari teman sementara. Mungkin kita bisa jadi teman ngopi, teman minum, atau melakukan hal-hal lainnya bersama." Nancy berbicara dengan tulus, berharap hubungan mereka tidak berakhir begitu saja, melainkan berkembang menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Ia ingin mengenal Leo lebih dalam, tidak hanya dalam konteks hubungan fisik, tetapi juga sebagai teman yang bisa berbagi momen-momen kecil dalam hidup. Namun, Leo merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa identitas pribadinya mulai diketahui Nancy. Ia merasa batasannya yang selama ini dijaga telah dilanggar. Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, Leo memutuskan untuk pergi meninggalkan Nancy. Namun, saat ia keluar, ia baru menyadari bahwa handphonenya tertinggal di apartemen. Leo yang panik mencari handphonenya di sekeliling rumah. Ketegangan semakin meningkat ketika ia tidak segera menemukannya. Frustasi, Leo meluapkan emosinya dengan memukul dinding, merasa semakin kesal dengan situasi yang terjadi. Nancy yang melihat Leo begitu marah merasa cemas dan akhirnya meminta maaf. "Maafkan aku, Leo, aku tidak bermaksud membuatmu merasa tidak nyaman," ucapnya dengan tulus. Akhirnya Leo menemukan handphonenya yang tertinggal di meja. Tanpa berkata lebih banyak, ia langsung pergi meninggalkan apartemen tersebut, meninggalkan Nancy yang masih merasa terkejut dengan segala kejadian yang baru saja terjadi. Setelah kejadian yang terjadi sebelumnya, Nancy merasa bahwa dirinya benar-benar membutuhkan kehadiran Leo. Ia pun memutuskan untuk kembali memesan jasanya. Kali ini Nancy menunggu di sebuah restoran di lobi apartemen tempat tinggalnya, berharap bisa bertemu Leo dan berbicara lebih serius. Saat sedang menunggu, seorang pelayan mendekati meja Nancy. Pelayan itu tampak mengenali Nancy sebagai mantan gurunya, yang membuat suasana sedikit canggung. Tak lama setelah itu, Leo tiba dan mereka duduk bersama di meja. Di pertemuan mereka yang keempat ini, Nancy mulai merasa lebih terbuka dan jujur tentang perasaannya. Ia mengakui bahwa lebih dari sekedar kepuasan fisik, yang ia butuhkan dari Leo adalah rasa dihargai, kenyamanan, dan perhatian yang lebih mendalam. Nancy merasa bahwa Leo telah memberikan lebih dari sekedar kenikmatan. Ia juga memberikan rasa aman dan dihormati, sesuatu yang sulit ia dapatkan sebelumnya. Akhirnya dengan perasaan yang lebih tenang dan terbuka, Nancy memberitahukan nama aslinya kepada Leo, mengungkapkan bahwa dirinya tidak hanya mencari pengalaman seksual semata. "Kamu adalah petualanganku yang membuatku merasa hidup. Sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya," ujar Nancy dengan tulus. "Dan aku ingin melakukannya lagi bersama kamu, mungkin untuk terakhir kalinya." Pada pertemuan terakhir mereka, Nancy merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal yang belum sempat ia ungkapkan. Dengan penuh perasaan, ia meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal. "Aku ingin menghabiskan waktu yang tersisa ini bersama kamu," ujar Nancy dengan suara lembut. "Ada beberapa hal yang ingin aku coba bersama kamu, hal-hal yang belum pernah aku rasakan sebelumnya." Melihat Nancy yang begitu terbuka dan penuh perasaan, Leo hanya terdiam. Ia bisa merasakan keraguan dan kejujuran dalam kata-kata Nancy, namun tetap menjaga ketenangannya. Akhirnya mereka kembali ke apartemen Nancy, tempat di mana mereka menghabiskan waktu berdua. Malam itu mereka menikmati kebersamaan dengan cara yang lebih intim, jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Bagi Nancy ini adalah pengalaman yang sangat berbeda, sesuatu yang selama ini ia cari, namun belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa dihargai dan diterima, bukan hanya sekedar wanita yang mencari kepuasan, tetapi juga sebagai seorang yang dihormati dan dihargai dalam hubungan yang lebih personal. Di akhir malam, setelah semuanya berakhir, Leo mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Terima kasih telah memesan jasaku," katanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Aku senang bisa memberikanmu sesuatu yang lebih dari apa yang kamu harapkan." Nancy pun hanya tersenyum, merasa bahwa meskipun ini adalah pertemuan terakhir mereka, ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekedar kenikmatan fisik. Dan film pun berakhir.